Shalom, saudara-saudariku dan para pencinta vlog Paroki Santo Yakobus Mariso, Keuskupan Agung Makassar. Salam jumpa dengan saya, Pastor Marcel Lolo Tandung. Dalam edisi vlog kali ini, kita akan merenungkan tema Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Tema ini bersumber dari salah satu ayat dalam Injil Matius, tepatnya Matius bab 7 ayat 7. Saya bacakan ayat ini secara lengkap. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ini sabda Yesus kepada para murid dan kita semuanya. Yesus menghendaki agar kita membangun relasi dengan Dia dan Bapanya, juga dalam Roh Kudus, lewat doa-doa kita. Khususnya Yesus senantiasa memerintahkan kepada kita untuk memohonkan sesuatu yang terbaik dari Allah untuk kehidupan kita. Karena sangat jelas 3 perintah dari ayat ini, mintalah, carilah, dan ketuklah. Ketika kita berdoa dan meminta sesuatu kepada Allah Bapa kita, saya percaya, saya yakin Allah kita, Bapa kita akan memberikan yang terbaik bagi kita. Dan doa kita pasti selalu dikabulkan. Namun kita harus menempatkan bahwa pengabulan doa kita ini bukan menurut cara dan kehendak kita, tetapi menurut cara dan kehendak Bapa di surga. Sekurang-kurangnya ada 3 cara di mana Allah Bapa di surga menjawab atau mengabulkan doa kita. Dan salah satu daripada 3 cara itu bisa itu menunjukkan bahwa Allah menjawab doa-doa kita. Cara yang pertama, misalnya Allah Bapa kita langsung menjawab doa kita karena apa yang kita doakan sesuai dengan kehendaknya. Ataukah cara yang kedua, Allah Bapa kita tidak langsung menjawab doa kita karena Allah menganggap bahwa kita belum siap dan belum layak untuk menerima apa yang kita minta. Contoh konkret, seorang anak kecil meminta sesuatu kepada bapaknya supaya dibelikan sepeda. Sekarang lagi musim sepeda. Padahal anak ini baru berusia menjelang 6 tahun. Ayahnya, orang tua daripada anak ini, cemas kalau langsung dibelikan sepeda karena belum siap dan belum sanggup untuk mengendarai dengan baik. Bisa jadi justru akan menjadi membawa kecelakaan bagi anak ini. Maka ayahnya tidak langsung menjawab, tetapi akan memberikannya pada saat yang tepat, pada saat dia siap dan layak untuk itu. Misalnya ketika usianya sudah lebih daripada 12 tahun, sehingga dia bisa menguasai diri, bisa mengendarai kendaraan sepeda dengan baik. Nah, itu cara yang kedua, tidak langsung menjawab doa-doa kita karena kita belum siap dan belum pantas menerimanya. Ataukah cara yang ketiga, Tuhan seakan-akan atau seolah-olah tidak menjawab doa kita, tetapi Dia menjawab dengan cara yang lain, jauh lebih baik. Misalnya saya sebagai seorang imam meminta supaya saya diberikan karunia berbahasa roh atau karunia supaya dapat berkhotbah dengan baik. Tetapi Tuhan atau Allah kita menganggap itu tidak terlalu fundamental. Tapi Tuhan atau Allah kita memberikan saya atau sebagai seorang imam itu karunia menjadi gembala yang baik, menjadi seorang imam yang adalah gembala yang baik. Sebab dengan menjadi gembala yang baik, ia dapat menuntun, membimbing umatnya, bahkan mempersatukan umatnya menjadi umat yang
rukun, damai, dan senantiasa bisa bekerja sama. Itu jauh lebih baik, jauh lebih mulia, jauh lebih bijaksana untuk imam yang meminta apa yang dia kehendaki, apa yang dia butuhkan. Nah, saudara-saudari, sebagai orang beriman, perintah Yesus untuk meminta adalah bentuk daripada ungkapan iman kita untuk membangun relasi dengan Bapa di surga, membangun relasi dengan Yesus, membangun relasi dengan Roh Kudus melalui doa-doa kita. Semoga kita semakin terbuka dan berani datang kepada Bapa dan senantiasa membangun relasi melalui doa-doa kita, karena doa adalah hal yang paling fundamental dalam kehidupan beriman. Tanpa doa, iman akan layu, bahkan menjadi mati. Tetapi melalui doa, kita akan bertumbuh, berkembang dalam iman, bahkan semakin berbuah dalam kehidupan setiap hari. Amin. Kita mohon berkat. Semoga saudaraku sekalian diberkati Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.